Halo teman-teman Eleveners, bagaimana nih kabar kalian? Baik-baik dong tentunya. Kita perkenalkan diri dulu yuk. Oke, dari aku dulu ya. Aku Jen Evelyn, salam kenal Eleveners. Aku Hana Mujaro, salam kenal Eleveners. Ngomong-ngomong, kalian familiar nggak sih dengan tempat ini? Tempat ini adalah Monumen Pancasila Sakti yang berada di Jalan Raya Pondok Gede, Lubang Buaya nomor 24, RT 4, RW 12, Cipayung, Kota Jakarta Timur. Nah, kalian tahu nggak kenapa kita ada di sini? Alasan kenapa kita berdua di sini itu karena kali ini kita akan membuat video tema yang berkaitan dengan G30S PKI. Betul tuh, di Monumen Pancasila Sakti ini kita akan membahas tentang sejarah G30S PKI. Nah, sekarang kalian ikuti kita ya. Yuk! G30S PKI atau Gerakan 30 September PKI sebenarnya ada sebutan lainnya, yaitu Gerakan 30 September atau G30S. Tetapi, Presiden Soeharto mengubah sebutannya menjadi G30S PKI atau Gerakan 30 September PKI. G30S PKI adalah sejarah pengkhianatan terbesar yang ada dalam sejarah Indonesia. PKI atau Partai Komunis Indonesia juga dianggap bertanggung jawab atas peristiwa ini. Korban kekejaman tragedi ini berada di Yogyakarta dan Jakarta. Salah satu korban kekejaman tragedi ini di Yogyakarta adalah Katam Sudarmokusumo dan Sugiono Mangunjoto. Dan dari Jakarta ada Brigadir Polisi Ketua Karel Satsuitubun. Nah, jadi kalian sudah tahu bukan apa itu G30S PKI? G30S PKI itu termaksud pengkhianatan terbesar yang ada di Indonesia. Betul, kejadian itu terjadi pada tanggal 30 September, maka itu dinamakan G30S PKI. Baiklah, mari kita mulai saja penjelasan pertama, yaitu PKI atau Partai Komunis Indonesia yang merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Adalah salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Anggota PKI itu terdiri atas kalangan intelektual, buruh, dan petani. Bahkan, pada tahun 1955, PKI berhasil meraih 16,4% suara yang membuatnya berhasil menempati posisi keempat. PKI juga merupakan partai paling berpengaruh ketiga di dunia setelah Cina dan Uni Soviet. Pada tahun 1965, anggota PKI berjumlah sekitar 3,5 juta ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. Palu dan Arit merupakan simbol komunisme PKI. Gambar Palu dan Arit yang saling bertumpang tindih silang, masing-masing mewakili kaum petani dan kaum buruh yang menyimbolkan persatuan kedua kaum tersebut. Tujuan PKI menggunakan simbol ini adalah untuk menarik perhatian mereka. PKI awalnya merupakan partai kecil berhaluan kiri yang didirikan oleh tokoh sosialis Belanda, Hans Nevliet pada tahun 1914. Mulanya, partai ini bernama Indische Sociaal Democratische Vereniging atau ISDV. Sejak awal didirikan, ISDV memang terkenal dengan aksi pemberontakan di wilayah Hindia Belanda atau Indonesia. Aktivitas organisasi ISDV sempat dilarang oleh pemerintah Indonesia, hingga petinggi-petingginya dibuang ke berbagai negara, termasuk Hans Nevliet yang dibuang ke Belanda. Meskipun berhasil dicekal oleh pemerintah, tetapi paham komunis yang berada diajarkan sudah sangat melekat dan memengaruhi pemikiran masyarakat. Nah, itu tadi latar belakangnya teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke dalam sejarahnya. Seperti penjelasan di awal, G30S PKI adalah pengkhianatan yang paling besar yang ada di Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi pada malam hari. Tepatnya pada pergantian tanggal 30 September ke 1 Oktober tahun 1965. Dipimpin oleh DN atau Dipa Nusantara Aidit yang merupakan pemimpin terakhir PKI, tragedi ini melibatkan pasukan Cakrabirawa dan juga Partai Komunis Indonesia atau PKI. Gerakan ini juga memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan juga memiliki pemerintahan Indonesia untuk menjadi pemerintahan komunis. Ketua gerakan ini sangat gencar menghasut warga Indonesia. Mereka memberikan iming-iming bahwa Indonesia akan maju dan sentosa di bawah kekuasaan PKI. Menurut pakar sejarah,
yang ada di masa rezim Presiden Soeharto Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit adalah dalang utama dari adanya gerakan 30 September 1995 atau PKI. Dalam melakukan makarnya, gerakan ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, yakni Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Gerakan tersebut dimulai dari kota Jakarta dan juga Yogyakarta. Pada awalnya, mereka hanya mengincar perwira tinggi dan Dewan Jenderal. Awal mula dari gerakan ini hanya bertujuan untuk menculik dan membawa paksa para jenderal dan juga perwira ke lubang buaya. Akan tetapi, terdapat beberapa prajurit dari Cakrabirawa yang memutuskan untuk membunuh perwira tinggi dan juga jenderal yang mereka bawa ke lubang buaya. Bagi yang belum tahu, dengan Cakrabirawa adalah merupakan pasukan gabungan TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas khusus menjaga keamanan Presiden RI dengan semboyan Dirgahayu Satyawira yang artinya prajurit setia berumur panjang pada zaman Orde Lama. Jenderal-jenderal yang dibunuh oleh PKI antara lain Jenderal Karel Satsuit dan Jenderal Ahmad Yani. Adapun jenderal dan perwira tinggi yang tidak dibunuh meninggal secara perlahan akibat luka penyiksaan di lubang buaya. Berikut ini adalah ke-6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban meninggal dunia dalam tragedi G30 SPKI. Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. PKI menyiksa para jenderal di suatu rumah, mereka ditembak hingga darah keluar dari sekujur tubuh mereka. PKI membuang mayat para jenderal di Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Sumur itu dalamnya sekitar 12 hingga 15 meter dengan diameter berkisar 0,75 meter. Sedangkan Panglima TNI yaitu AH Nasution yang menjadi sasaran utama berhasil kabur dan meloloskan diri. Ia selamat berkat istrinya yang telah memberitahu kepadanya untuk melarikan diri. Namun, putri dari AH Nasution yang bernama Ade Irma Nasution meninggal dunia karena tertembak. Ia tewas bersama ajudannya yang bernama Letu Pierre Andreas Tendean yang diculik dan ditembak di Lubang Buaya. Ke-6 jenderal yang sudah disebutkan sebelumnya dan juga Letu Pierre Tendean kini ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Tujuan dilakukan penyerangan G30 SPKI antara lain yaitu: pertama, menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan menjadikannya sebagai negara komunis. 2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. 3. Mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadi ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. 4. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. 5. Menggulingkan pemerintahan Soekarno. Setelah terjadinya tragedi G30 SPKI, Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk menghilangkan dan membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh Partai Komunis Indonesia. Hal tersebut dilakukan atas desakan warga Indonesia karena menganggap peristiwa tersebut sudah memberikan luka mendalam bagi mereka. Setelah diperintah Soekarno, Soeharto langsung bergerak dengan sigap. Setelah itu, PKI dinyatakan sebagai penggerak dari adanya kudeta dan kemudian pada dalang di belakangnya diburu dan ditangkap. Termasuk juga DN Aidit yang sempat lari dan kabur ke Jawa Tengah. Namun kemudian ia berhasil ditangkap. Selain itu, anggota organisasi lain yang
dianggap sebagai simpatisan atau yang berkaitan dengan PKI juga ditangkap. Organisasi tersebut antara lain CGMI, Lekra, Pemuda Rakyat, Gerakan Wanita Indonesia, Barisan Tani Indonesia, dan lainnya. Berbagai macam kelompok masyarakat juga ikut menghancurkan markas PKI yang berada di berbagai daerah. Mereka juga menyerang berbagai lembaga, kantor, toko, dan juga universitas yang dianggap berkaitan dengan PKI. Di akhir tahun 1965, diperkirakan ada sekitar 500.000 sampai 1 juta anggota serta pendukung PKI yang diduga menjadi korban pembunuhan. Sementara ratusan ribu lainnya diasingkan di dalam kamp konsentrasi. Di era pemerintahan Presiden Soeharto, gerakan 30S PKI ini selalu diperingati setiap tanggal 30 September. Tak hanya itu, di tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hal tersebut dilakukan sebagai cara untuk mengenang jasa ke-7 pahlawan revolusi yang telah gugur dalam tragedi tersebut. Soeharto juga sempat menggagas dibangunnya Monumen Pancasila Sakti di wilayah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Nah ini teman-teman Eleveners, apakah udah lebih dalam mengenal tentang G30S PKI? Tentunya pasti udah dong. Dari tragedi G30S PKI ini, apa sih pesan yang dapat diambil? Dari penjelasan tentang G30S PKI, pesan yang dapat diambil itu adalah bahwa demokrasi perlu dijaga. Ekstremisme dan kekerasan dalam politik harus dihindari. Dialog dan negosiasi memiliki peran vital dalam penyelesaian konflik. Pelindungan hak asasi manusia dan keadilan hukum harus dilindungi. Keterbukaan dalam mengungkap sejarah adalah kunci rekonsiliasi dan pentingnya toleransi serta kerukunan dalam masyarakat, supaya kejadian buruk di masa lalu tidak terulang kembali di masa sekarang. Nah, segitu saja dari kami Jurnalis 11 untuk video tentang pembahasan sejarah G30S PKI. Akan ada banyak video dan konten seperti ini di channel YouTube Jurnalis 11. Nantikan video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, and comment, and share. Prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, hari angkatan bersenjata kita. Hari yang selalu gemilang, tapi yang kali ini hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh khianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Tetapi hari angkatan bersenjata kita setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendean, kamu semua mendahului kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Kamu semua
Tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini, daripada saya. Sejak 20 tahun kita selalu bersama-sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Saya tahu kamu manusia tentu ada kekurangan, ada kesalahan. Kita semua demikian. Tapi saya tahu kamu semua telah 20 tahun penuh memberikan semua dharma baktimu, semua yang ada padamu untuk cita-cita yang tinggi itu. Dan karena itu, kamu biarpun hendak dicemarkan, hendak difitnah bahwa kamu pengkhianat, justru di sini kami semua saksi yang hidup. Kamu adalah telah berjuang sesuai dengan kewajiban kita semua, menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua sedia juga mengikuti jalan kamu. Jika memang fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan. Rekan-rekan, adik-adik saya sekalian, saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu, membela kehormatan kamu. Menghadaplah sebagai pahlawan, pahlawan dalam hati kami seluruh TNI. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi. Dialah yang menentukan segala sesuatu, juga atas diri kita semua. Tetapi dengan keimanan ini juga kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang dan yang tidak benar akan tetap hancur.